Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wanyangas, konten horor dari channel Arsyada di Fuad. Wanyangas kali ini tampil dengan membawakan cerita tentang salah satu tempat yang cukup bersejarah di Jawa Tengah ya, yaitu tepatnya di Kabupaten Sukoharjo, yaitu tentang Pasar Kota Sukoharjo atau yang lebih dikenal dengan Pasar Insinyur Soekarno. Ada kisah apa di balik dari Pasar Kota Sukoharjo? Dengarkan dengan baik-baik. Inilah ceritanya. Pasar Kota Sukoharjo sudah beberapa kali direncanakan akan dipugar oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, namun baru 2012 kemarin terrealisasi. Selain sebagai pasar tradisional, pasar utama Kota Sukoharjo ini sekaligus sebelahnya digunakan sebagai terminal angkutan umum dari dalam kota ke daerah pedesaan lainnya di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Pasar ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Pasar ini menurut cerita para pini sepuh atau orang tua terdahulu pernah diresmikan oleh Bapak Presiden Soekarno. Bahkan masyarakat saat itu menyebut pasar tradisional ini dengan Pasar Bung Karno sampai sekarang ya. Seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun pasar ini beralih nama menjadi Pasar Kota Sukoharjo. Pasar yang dahulu digunakan sebagai tempat jual beli maupun tukar menukar hasil kebun dan panen bagi para pedagang, makin lama semakin menjadi modern. Pada bulan Maret tahun 2012, setelah pasar ini dibongkar dan direvitalisasi menjadi pasar tradisional lagi, Bupati Sukoharjo secara resmi mengganti nama Pasar Kota Sukoharjo menjadi Pasar Insinyur Soekarno. Pemberian nama baru yang dikembalikan ke nama semula dilakukan pada bulan Juni bersamaan dengan bulan Bung Karno yang lahir pada saat itu. Namun dalam pembangunan pasar tradisional ini ada saja ganjalan dan hambatan dalam pengerjaannya. Salah satunya saat mengawali pembongkaran pasar ini terjadi hujan yang sangat lebat dan angin kencang yang hanya terjadi di area pasar ini. Kata pemilik titipan sepeda motor yang tak mau disebutkan namanya, dia berkata, angin berembus kencang, menggempaskan apa yang ada saat itu, bahkan pohon yang semula akan dirobohkan oleh kontraktor tumbang dewe gara-gara angin. Begitu kata ibu pemilik titipan. Rumahnya yang berada tepat di belakang pasar ini dan juga warga asli daerah situ. Ibu pemilik titipan ini setiap hari sering menyaksikan keganjilan maupun keanehan yang terjadi pada saat awal pembangunan pasar Soekarno ini. Tak hanya keanehan hujan dan angin yang datang saat pembongkaran pasar, bahkan semasa masih jadi pasar kota, keanehan itu sering terjadi di pasar ini. Di halaman pasar ini dulunya terdapat sebuah pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun. Tak ada angin, tak ada hujan, pohon itu tiba-tiba tumbang dengan sendirinya. Padahal selama itu pohon beringin tak menampakkan tanda-tanda layu. Selain itu, satu peristiwa naas juga pernah dialami oleh seorang lurah pasar yang bertugas di pasar Kota Sukoharjo waktu itu. Di sisi sebelah barat pohon beringin dulu dibangun beberapa kamar mandi umum yang dipergunakan bagi siapa saja yang membutuhkan. Di samping dari kamar mandi umum tersebut ada sebuah musola dan sumur yang dibangun untuk umum. Berhimpitan dengan musola terdapat lahan kosong seluas 1 x 2 meter
persegi. Lahan kosong persegi ini diberi lantai keramik, dipergunakan bagi para pedagang untuk beristirahat sejenak seusai sholat atau seusai berjual beli. Nah, oleh lurah pasar, lahan kosong ini dijual begitu saja kepada seorang pedagang yang waktu itu sangat membutuhkan tempat untuk berjualan. Beberapa pedagang yang mendengar kabar ini sebetulnya telah menyarankan agar lahan kosong itu jangan sampai dijual. Tempat itu sudah menjadi kebiasaan digunakan sebagai tempat istirahat. Namun saran dari para pedagang ini tidak dihiraukan oleh lurah pasar. Yang paling penting, dirinya dapat uang. Sebagai kepala pemimpin pasar, siapapun tak ada yang berani melarang dirinya untuk menjual tanah tersebut yang sebenarnya bukan hak miliknya. Tak selang berapa lama kemudian, setelah menjual lahan kosong itu, lurah pasar jatuh sakit. Dirinya merasa ada orang yang mengikuti kemanapun dia pergi. Bahkan dalam mimpinya, lurah itu merasa ditemui seorang kakek tua yang mengenakan sorban dan pakaian serba putih, lalu berkata, "Tanahku itu duakmu, ngopo mbok dol? Kowe kudu ngrasakne akibate ko keserakahanmu iki," kata kakek tua bersorban putih tersebut kepada lurah pasar. Hingga akhirnya lurah pasar tersebut meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit karena tak jelas sakitnya. Kini selang beberapa hari setelah pembangunan pasar ini dimulai, keanehan dan kejilan masih terjadi di tempat ini. Kejadian aneh pada saat pembongkaran pun sempat membuat orang-orang di sekitar pasar bingung. Kejadian ini berlangsung setelah pasar ini dirobohkan. Saat pembongkaran, pihak terkait, pemerintah kabupaten maupun kontraktor sama sekali tidak pernah memberi sesaji seperti pada umumnya pembangunan. Mereka melupakan bahwa pasar sebagai tempat menghasilkan rezeki sudah semestinya harus ditempatkan sebagaimana juga mestinya. Selama ini beberapa bangunan berupa los bagi pedagang, oprokan, dan toko kelontong di Serambi depan terlebih dulu telah dibongkar. Menyusul terminal yang berada di sisi utara pasar juga ikut dibongkar. Pembongkaran yang berlangsung lebih dari sepekan ini telah meratakan bangunan pasar lama maupun terminal angkot. Namun beberapa bangunan ternyata masih sulit untuk dirobohkan. Bangunan lama ini tegar berdiri di tengah-tengah pasar, meski beberapa bagian bangunan seperti atap telah lebih dulu dibongkar oleh para pekerja. Alat-alat yang digunakan untuk membongkar ternyata tak mampu untuk menyentuh bangunan ini, dan bangunan ini adalah musola, kamar mandi, dan sumur. Bangunan inilah yang masih berdiri tegak di tengah-tengah pasar. Dan kenapa bangunan ini tak bisa dirobohkan? Kejadian sulitnya merobohkan bangunan ini terkait dengan peristiwa pada saat pembongkaran sisa bangunan pasar yang terdiri dari 3 bangunan tersebut. Selama ini, pembongkaran pasar yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Sukoharjo selalu menggunakan alat berat. Dikarenakan tenggang waktu kontrak pembangunan pasar dari pemerintah kabupaten kepada kontraktor tak lebih dari 4 bulan saja, hingga pasar harus segera diratakan dengan tanah agar bisa segera dibangun. Tapi alat berat yang digunakan untuk membongkar 3 bangunan tadi tidak bisa jalan sama sekali untuk merobohkan musola, sumur, dan kamar mandi. Meski ketiga bangunan ini hanya bersisa tembok-tembok saja, operator alat berat merasa aneh dengan kejadian ini. Alat yang sebelumnya lancar saja digunakan untuk merobohkan bangunan lain, kini malah macet, nggak bisa digunakan. Namun, saat alat berat ini diarahkan ke beberapa bangunan lainnya, ternyata masih bisa lancar. Keanehan ini semakin menjadi-jadi saat sang operator alat berat tiba-tiba meloncat turun sambil berteriak,
wah wedi enak setan, enak demit. Teriaknya membuat semua saja yang ada di situ kebingungan. Kata Tumi, pedagang buah yang melihat peristiwa tersebut. Operator alat berat tadi lari ngibrit begitu saja, langsung mencegat bis angkutan umum, lalu balik ke rumahnya. Sampainya di rumah, orang tua si operator alat berat tadi meninggal dunia. Tak diketahui sebab musababnya. Kejadian ini diketahui para pekerja yang saat kejadian itu beberapa orang pekerja mengikuti operator sampai ke rumah karena takut terjadi apa-apa dengan peristiwa siang tadi. Menyeramkan. Kasihan. Dan ternyata ada salah seorang anak indigo yang mampu melihat siapa penunggu dan apa yang ada di tempat itu. Anak indigo itu mengatakan tempat itu dijaga seorang kakek tua, tinggi besar, mengenakan sorban dan pakaiannya putih. Selain kakek, ada ular yang gede banget juga ada di tempat itu, ujar Putra, anak indigo warga Sukoharjo. Lanjut Putra, dia mengatakan, nek meh ngerobohke panggonan iki, yo kudu kula nuwun. Selama ini mereka tidak pernah peduli dengan apa yang sudah ada sebelumnya di tempat itu. Mereka menganggap hal itu tidak ada. Dan saat ini bangunan pasar Sukoharjo ini sudah berdiri megah dan beroperasi sebagaimana layaknya pasar. Namun di balik itu ternyata ada peristiwa yang mencengangkan yang bisa kita kenang sebagai sebuah misteri dari pembangunan pasar Insinyur Soekarno di Kabupaten Sukoharjo ini. Demikian cerita yang Wani Angas ambil dari sumber Facebook cerita horor dari kisah nyata yang ditulis 25 November tahun 2013. Buat teman-teman yang ingin menyumbangkan cerita kepada Wani Angas, silahkan komentar di bawah video ini, baca deskripsinya. Bisa kalian emailnya ada di deskripsi. Silahkan berkontribusi untuk Wani Angas sehingga Wani Angas bisa terus menghadirkan podcast horor pemacu semangat Anda. Terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Sampai ketemu di Wani Angas berikutnya. Tetap jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.